الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada malaikat Malik untuk menjaga neraka. Lantas seperti apa sosok malaikat Malik, sang penjaga neraka? Bagaimana malaikat Malik memperlakukan penghuni neraka? Siapa penghuni neraka yang bikin bingung malaikat Malik? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Seperti apa sosok malaikat Malik? Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada malaikat Malik untuk menjaga pintu neraka. Emang tidak ada di antara kita yang mau masuk neraka. Akan tetapi, pengetahuan tentang malaikat penjaga neraka tentu sangat penting. Terlebih karena kita umat Islam diwajibkan untuk beriman kepada malaikat-malaikat. Malaikat Malik sebagai penjaga neraka disebutkan dalam literatur Islam, di mana malaikat Malik disebut memiliki tangan dan kaki yang sejumlah dengan penghuni neraka. Malaikat Malik juga bisa merantai setiap orang yang diinginkannya dan juga membelenggunya. Malaikat Malik dikenal dengan malaikat yang tidak pernah sama sekali tersenyum, selain wajahnya yang sangar dan seram karena menunjukkan kemarahan. Malaikat Malik tidak mengenal kompromi. Malaikat-malaikat yang membantunya dalam menyiksa orang-orang kafir, malaikat pembantu itu disebut dengan malaikat Zabaniyah. Adapun jumlah malaikat Zabaniyah disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat, dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang-orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan ruangan ini? Sebagai suatu perumpamaan, demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bahwa tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan Saqar itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Quran Surah Al-Mudaththir ayat 31. Pakar hadis mengatakan dalam kitab Al-Ba'as wa Al-Nusyur, sebagai ahli tafsir menyatakan bahwa malaikat Zabaniyah 19 termasuk malaikat Malik. Sedangkan pendapat lain menyebut jumlah 19 itu belum termasuk malaikat Malik. Dari sekian banyak wujud, sifat, dan tugas, malaikat Malik adalah malaikat yang paling mengerikan di dunia. Siksa neraka yang penjaganya jauh lebih menyeramkan dari siksaan yang ada di neraka. Lalu bagaimana perlakuan malaikat Malik kepada penghuni neraka? Neraka terdiri atas tingkatan-tingkatan. Dalam setiap tingkatan ada malaikat penjaga. Malaikat-malaikat penjaga neraka ini digambarkan sangat kasar. Gambar tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak mendurhakai Allah tentang apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Quran Surat At-Tahrim
ayat 6. Neraka Jahanam juga dijaga oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penghuni Jahanam memohon kepada malaikat penjaga agar diberi keringanan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahanam, mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penjaga neraka Jahanam berkata, dan apakah belum datang kepadamu rasul-rasulnya dengan membawa keterangan-keterangan? Mereka menjawab, benar, sudah datang. Penjaga-penjaga Jahanam berkata, berdoalah kamu dan orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Ada banyak sekali malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertugas menjaga neraka Jahanam. Sebelum manusia disiksa, Jahanam telah menampakkan dirinya kepada calon penghuninya. Dalam penampakan Jahanam tersebut, diketahui bahwa Jahanam punya 70.000 kekang. Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan datang Jahanam ketika itu dalam keadaan memiliki 70.000 kekang. Setiap kekangnya dipegang oleh 70.000 malaikat. Malaikat Malik yang merupakan pemimpin para malaikat bertugas sebagai menyiksa orang-orang kafir di neraka. Kitab suci Al-Quran mengabadikan percakapan malaikat dengan penghuni neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka berseru, wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Dia menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 77. Kaum muslimin yang masuk neraka disebabkan karena dosa-dosanya. Ketika proses penyiksaan berlangsung kepada mereka, malaikat-malaikat tersebut mencari mereka yang akan disiksa di neraka. Siapa penghuni neraka yang bikin bingung malaikat Malik? Kita mengetahui bahwa setiap orang yang berbuat dosa pasti akan masuk neraka. Salah satu yang membuat orang masuk neraka adalah karena kafir. Manusia menjadi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajah mereka hitam pekat, matanya melotot, dan mulutnya dikunci. Ketika mereka sampai di pintu neraka, mereka disambut oleh malaikat Zabaniyah dengan membawa belenggu dan rantai. Rantai itu diletakkan di mulut orang kafir dan dikeluarkan dari duburnya. Kemudian tangan kirinya ditekuk ke lehernya, sedangkan tangan kanannya diletakkan ke dalam dadanya. Lalu dicabut di antara kedua bahunya. Mereka diikat dengan rantai dan satu ikatan dengan setan. Selanjutnya penghuni neraka diseret dan dipukuli oleh malaikat dengan besi yang sejenis palu. Sebuah riwayat dijelaskan, ketika orang kafir hendak keluar dari neraka, maka para malaikat mengembalikan mereka ke neraka. Lalu dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksaan neraka ini yang dulu pernah engkau dustakan. Fatimah radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau tidak bertanya tentang umatmu? Rasulullah SAW menjawab, para malaikat itu menggiring umatku ke neraka dengan wajahnya yang tetap putih, matanya tidak melotot, mulut mereka tidak terkunci, mereka juga tidak digandengkan dengan setan. Rantai dan belenggunya tidak diletakkan di atas mereka. Fatimah lalu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana para malaikat itu menuntun umat? Rasulullah SAW menjawab, adapun orang tua dan anak muda, maka keduanya dipegang dengan jenggotnya, sedangkan perempuan akan dipegang di gulungan rambutnya dan ubun-ubunnya.
Maka banyak orang yang beruban dari umatku yang dicabut ubannya, lalu dituntun ke neraka. Ia terus menjerit-jerit, banyak dari kalangan umatku yang ditarik jenggotnya, kemudian dituntun ke neraka. Ketika malaikat Malik melihat mereka, ia bertanya kepada malaikat yang membawa umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Siapa mereka? Aku belum pernah melihat orang celaka yang sangat mengherankan ini. Wajah mereka tidak hitam, sedangkan letak rantai belenggu di lehernya." Malaikat yang membawa menjawab, "Kami diperintahkan untuk mendatangkan mereka dalam keadaan seperti ini." Malaikat Malik kemudian bertanya kepada mereka, "Wahai orang yang celaka, siapakah kalian? Siapa kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah umat Nabi Muhammad SAW." Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang membuat malaikat bingung ternyata umat Nabi Muhammad SAW. Bukankah kita telah diberikan tauladan agar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari siksa neraka? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.